Kan banyak teman-teman yang ketika bisnis travelnya melaju langsung kan kredit ini, kredit ini, kredit itu sangat sangat berbahaya karena memang yang paling kena saya sudah alami contohnya ketika saya melambung di 2-3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Nah, saya tidak mau melakukan ekspansi kemanapun. Saya save, dikit save. Sehingga pada saat itu terjadi, saya aman gitu ya. Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia pada tanggal 27 September 2022, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak tokoh pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai pariwisata. Banyak hal yang sudah kita lalui, khususnya 3 tahun terakhir ini. Bagaimana pariwisata Indonesia sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan kini pasca pandemi. Tema diskusi, Rethinking Tourism. Kali ini kita berbincang mengenai usaha pariwisata di sektor insentif tur. Bergabung bersama kami, pelaku pariwisata yang berpengalaman di bidang insentif tur. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Johari Somad, yang pernah begitu berjasa untuk ASPPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Akrab, saya sapa dengan Pak Jo. Selamat pagi, Pak Johari Somad. Selamat pagi, Om Yongki. Wah, apa kabar, Pak? Makin ganteng aja nih, Om. Oke, selamat datang di acara Bincang Pariwisata bersama Podcast Pariwisata Indonesia dan Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita dengar pantunnya Pak Jo dulu? Boleh. Dari Margahayu ke Bekasi. Wih, mantap. Terima kasih, thank you. Keren. Sederhana tapi ya pantun. Kan kayak itu, kayak lagi Pak Jo, pantun sekarang. Ya, kali ini kita berbincang mengenai usaha pariwisata yang berhubungan dengan insentif. Kan Pak Jo jagonya insentif nih. Dari dulu karirnya karir insentif. Nah, biasa. yang kita bicarakan adalah usaha pariwisata dari 3 era. Nggak usah jauh-jauh, Pak. 3 era itu sebelum pandemi, masa pandemi, dan bagaimana masa depan kita nih pasca pandemi. Oke, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin kasih gambaran umum dulu pandangan saya tentang apa sih insentif tur. Mungkin sudah dibahas di podcast sebelumnya nih. Iya. Insentif tur itu adalah tur yang biasa, cuma bumbunya ya tidak biasa. Jadi biasa tapi luar biasa. Ya, biasa tapi luar biasa. Bumbunya yang luar biasa. Dasarnya sih adalah tur yang biasa aja. Tur yang biasa-biasa ya. Tapi bumbunya ini membuat menjadi tidak biasa karena di insentif tur itu biasanya ada program-program yang di luar kebiasaan, misalnya mereka ada meeting, mereka ada pertemuan, mereka diberikan insentif untuk pelatihan dan lain. Bahkan akhirnya kalau boleh dihitung dari persentase tur biasanya itu paling cuma 20%. Tapi 70%-nya adalah yang luar biasa. Oke, jadi artinya di sini kreativitas itu benar-benar diperlukan gitu ya Pak ya? Bukan hanya kreativitas, tapi pengalaman seorang pengelola, seorang konsultannya, kemudian pengalaman tour leadernya. Kalau baru-baru aja sih yang biasa bawa tur-tur biasa sih susah ya. Ke suatu tempat yang bukan tempat wisata, di mana angkutannya nggak ada, restoran nggak ada, penginapan juga seadanya, gitu karena meninjau pabrik dan lain-lain. Gitu. Itu yang luar biasa. Iya. Oke. Terkendala dengan keadaan alam, ada badai dan lain-lain. Wah, luar biasa. Oke, itu yang luar biasa. Dan pada masa sebelum pandemi, kira-kira apakah bisnis insentif tur ini berjalan lancar? Kalau teman-teman kita yang di corporate travel kan terganggu dengan OTA. Kalau insentif bagaimana Pak Jo? Insentif tetap bagus, bahkan bagus banget ya. Saya 3 tahun, 4 tahun terakhir sebelum pandemi, sangat diuntungkan dengan insentif ini.
mungkin itu karunia Tuhan ya, saya dikasih banyak banget insentif sehingga saya Ya. sanggup menghadapi pandemi. Oke, Pak Jo, biasanya kalau insentif perusahaan-perusahaan itu kan suka ngutang nih. Eh, Cukup besar utangnya dan cukup lama. Kira-kira mengatasinya gimana, Pak Jo? Kalau insentif, saya sih nggak pernah diutangin ya. Kalau yang lain Oh, oke. event seperti itu diutangin, tapi kalau insentif sih enggak. Karena biasanya apa namanya, kita perlu DP juga karena untuk perjalanan yang cukup besar kayak rombongan itu kan. Kalau 2-3 sih kita utangin, tapi kalau udah 40 orang, 80 orang, 100 orang gitu. Oke. Repot juga kalau kita, makanya kita minta DP dulu, kemudian sebelum berangkat dilunasi. Biasanya itu. Oke, jadi artinya perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan insentif ini memang bersedia untuk bayar di muka gitu ya, Pak? Betul, 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 betul. Oke. Jadi Jadi bagus artinya memang pandemi. sebelum pandemi insentif tur ini oke-oke saja gitu ya, Pak? Bahkan bukan hanya oke, menurut saya sangat sangat meningkat tajam. Oke. Karena orang salah satu ciri-ciri dari insentif itu adalah private group, artinya Oke. dia bukan bukan dia perlu sesuatu yang beda dari Ya, tanggalnya, waktunya, dan betul-betul desain ya. khusus satu komunitas atau satu kelompok. Oke. Kalau gitu hanya operator tertentu yang bisa menyelenggarakan insentif. Paling tidak dia punya jam terbang. Kalau Pak Jo kan mulai dari tahun 1996 nih, asam garamnya udah banyak banget gitu kan. Kalau orang-orang baru bagaimana memasuki bisnis ini, Pak? Jadi insentif itu kan ada beberapa level. Kalau yang Oke. levelnya Bali gitu kan, di sana dia ngadain acara atau semacam apa namanya, motivasi gitu. Ada yang levelnya dalam negeri. Ya, Saya pikir siapapun bisa masuk karena mudah sekali bekerja sama, dan apa namanya, sudah banyak kita ketahui tentang Bali, Nusa Toba, dan lain-lain. ya, Kita sudah sangat hafal. Tapi level berikutnya negara-negara Asia, di mana kita harus berhubungan dengan orang-orang, dengan hotel, apalagi kalau ngadain pertunjukan, panggung, ada meeting dan lain-lain, kita mulai harus berhubungan tuh dengan level yang ketiga yang sama sekali tidak ada. Nah, dan ini bisnis ini yang saya sedang geluti. Jadi oke, sampai orang Indonesia aja nggak ada di sana gitu kan. oke, oke. Jadi artinya peluang bisnis pariwisata masih tetap cerah. Sangat, sangat cerah, sangat Oke, jangan baik. percaya sama orang yang nggak memiliki pandangan ke depan. Apalagi saya tahu Bapak ini sangat bagus. Tapi dengan catatan jangan hanya bermain di tiket, jangan hanya retail di produk-produk yang biasa. Kita harus bermain di insentif ini. Insentif. Makanya SKKNI kita terakhir yang diresmikan itu dimasukkan di SKKNI insentif di travel. Karena memang Oke, karena sudah sedemikian perlu adanya itu. baik. Keren sekali Pak Jo. Terima kasih. Oke, Pak Jo, menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke babak kedua nih. Kayak tinju aja nih kita pakai babak-babakan. Nah, di babak kedua ini kita bercerita mengenai masa pandemi selama 2,5 tahun. Kira-kira apa dampaknya terhadap bisnis wisata di insentif tour? Mungkin silakan Pak Jo. Aduh, sedih banget ya kalau 2 tahun kemarin itu ya. Yang namanya insentif itu betul stop. Gitu ya. Stop, betul-betul stop. Karena memang insentif itu kan banyak, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak perjalanan. Jadi Ya, betul-betul insentif itu stop. Sama dengan apa namanya yang dinamakan bisnis pariwisata itu kan ya. sangat itu ya, sangat rentan Sangat rentan, fragile, fragile banget ya, benar ya? banget. Ada masalah politik, dia masalah, ada bencana Ya, alam, ada ekonomi, pokoknya fragile di segala hal. Nah, ya. tinggal bagaimana kita mensiasati itu. Gitu. Oke. Nah, Mungkin nasihat buat teman-teman dan pengalaman, jangan terlalu berani apa namanya ya, mengembangkan terlalu cepat bisnis ini.
gitu. Oke, jadi mesti santai-santai. Kalau mobil mungkin mobil diesel kali Pak ya. Yes. Kan banyak teman-teman yang ketika bisnis travelnya melaju langsung kan kredit ini, kredit ini, kredit itu sangat sangat berbahaya. Oke. Karena memang yang paling kena saya sudah alami contohnya ketika saya melambung di 2-3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Nah, saya tidak mau melakukan ekspansi kemanapun. Hmm. Save, dikit save. Sehingga pada saat itu terjadi, saya aman gitu ya. Oke. Jadi menikmati apa yang kita hasilkan gitu ya Pak ya. Jangan serakah lagi. Udah dapat lebih, mau yang lebih besar lagi gitu ya. Kan Itu yang yang banyak terjadi kan terbaik. nafsu untuk ekspansi bisnis. Kita Ya. lihat ya, travel-travel yang ekspansinya terlalu tinggi, terlalu cepat, maka rentannya juga resikonya semakin tinggi. Artinya bahwa bisnis ini bisnis yang fragile, jangan ekspansi terlalu berani. Oke. Nah, itu kan semangatnya anak muda. Ntar kalau seandainya apa yang Pak Jo sampaikan, semangat oh here katanya. Ya, Eh, tapi apa namanya ekspansi kan harus disesuaikan dengan bisnisnya. ya, Kalau ya. bisnis tanah boleh aja, tapi kalau bisnis travelnya hati-hati Pak, ngeri. Gitu. Oke, berat dia memang sangat fragile. Kalau kita cerita fragile, memang pariwisata pada saat itu stagnan. Tapi ada beberapa negara yang gila-gilaan pada masa pandemi, saya sebut Turki, dia buka insentifnya. Pandangan Pak Jo, salah atau nggak salah sih itu? Turki kan termasuk apa membiarkan juga inflasi, ekonominya inflasi sampai gila-gilaan itu dibiarkan memang. Malah dia mencetak duit nilainya turun supaya supaya berkembangnya. Ya, Kalau dia tahan, maka dia makin hancur. Jadi Turki makanya duitnya kecil, apa nilai liranya itu menjadi rendah karena dia cetak duit terus. Nggak tahu dari ekonomi itu. Tapi oke, dia oke, mengaktifkan kembali industrinya. Jadi dia oke. nggak peduli tuh, hantam terus. Hantam terus. Jadi yang diharapkan adalah snowball effect. Yes, ya, Snowball effect dari pariwisata untuk ekonomi. ya, Lah, betul. kalau di kita nih Pak Joni, ada pejabat malah harga tiket masuk ditinggi-tinggiin gitu. Snowball efeknya gimana pandangan Pak Jo? Ya, itu kan kebijakan ya, kadang-kadang berbagi apa memiliki pandangan sendiri. Ya, saya sih berusaha memaklumi sebagai orang pariwisata supaya itu lebih eksklusif. Ya, Jadi orangnya dikit dengan pendapatan yang sama dengan itu samalah seperti apa mass tourism, Pak. Mass oke. kan Ya. orangnya semakin banyak tapi ya kehancurannya juga semakin banyak. Itu salah satu kalau dari pelajaran kuliah itu adalah prinsip-prinsip ekoturism, Pak. Ya. Menjarangkan orang agar terjaganya apa sustainable lingkungan di tempatnya. Saya sih memaklumi Ya. walaupun berat. Tapi kalau seandainya betul-betul untuk sustainable tourism, betul-betul untuk konservasi kita maklum. Tapi yang kita dengar ada embel-embel nih Pak Joni. Belakangnya Apanya? ada embel-embel di belakangnya Pak Jo. Oh, bisa jadi itu jadi karena ada itu kan saya dengar dipegang oleh satu satu lembaga ya. Ya, Lembaga itu ya saya sih orangnya selalu berpikir positif ya Pak. oke. Mudah-mudahan dengan harganya mahal orang makin sedikit ke sana ya ekosistem semakin terjaga gitu. Oke. Kalau dia mau mengambil untung dari situ ya mudah-mudahan dia kaya dari situ gitu kan sehingga dia bisa mengembalikan positif thinking aja Pak. Oke. Enak. Pandangan yang sangat spesifik, berbeda dari pandangan orang lain, makanya kita patut mendengar apa yang disampaikan Pak Jo. Ya. Menarik sekali. Terima kasih. Oke, menarik sekali Pak Jo. Jadi artinya memang insentif tur sangat terdampak pada masa pandemi. Now, sekarang kita masuk pasca pandemi. Walaupun belum dinyatakan benar-benar pandemi ini usai, tapi memang kegiatan pariwisata sudah ada. Apa sih Pak masa depan, harapan, dan kenyataan yang kita dapatkan dari insentif tur ini? Jadi gini Om, bahwa insentif tur ini kedepannya adalah menjadi bisnis utamanya dari travel agent offline.
Oke, Kenapa? alasannya kenapa tuh, Pak? Karena di insentif itu sangat diperlukan human touch, Oke, apa namanya, perlu pengaturan sentuhan manusia, sentuhan manusia, ya, keahlian manusia. keahlian manusia. Oke, Mungkin kalau di Amerika gitu ya, kayak sekarang kan bisa aja di setelin tak ya, ngoceh di sepanjang jalan. ya, Tapi untuk orang Indonesia, terutama masyarakat apa namanya di plus 2 ini, Pak, itu kalau bepergian dengan grup ya, itu selalu butuh orang yang mendampingi. Mereka nggak ya, bisa sendiri. Satu, pertama safety, kedua ya. pengetahuan dan lain-lain gitu. Perlu assurance jadinya, Pak, ya, dari Yes. pendamping ya. Tapi kalau mereka berjalan sendiri, mereka beli online, Pak. Gitu. Oke, Berarti kemampuan mereka dalam apa namanya datang ke suatu adaptasi, datang ke suatu tempat yang baru, udah jago. Tapi ya, nggak banyak. Tapi kalau untuk orang-orang Indonesia secara umum selalu ingin ditemani, ingin dilayani. Jadi ini bisnis yang main bisnisnya travel agent offline ke depan. oke, Makanya teman-teman mulai harus beralih nih ke insentif. ya, Harus beralih, harus belajar gimana caranya, gitu kan. Bagaimanapun ke depan kita juga nggak mungkin bersaing dengan menjadi retail, artinya jualan tiket aja, yang ya, sehari berapa, gitu kan. ya. Atau tapi dengan ya insentif kita bisa jual dengan corporate, dengan pemerintahan ataupun dengan yang lain. Maka Oke, mainlah di sektor ini. oke. Ada dua pertanyaan saya, Pak. Hmm. Agak berat nih nanyanya nih. Yang pertama, kalau insentif orang Indonesia, wisata itu peluangnya masih tinggi. Menurut pandangan Pak Jo, saya tahu mungkin Pak Jo nggak terlalu banyak main inbound, tapi kalau menurut pandangan Pak Jo, insentif untuk inbound masih berpeluang nggak sih, Pak? Ada nggak sih minatnya orang-orang di luar itu untuk insentif ke Indonesia? Eh, ada, cuma memang tidak terlalu signifikan seperti anak-anak sekolah dari Singapura Iya, yang kemarin datang ke Indonesia. Saya juga dulu handle itu. Kemudian apa namanya rombongan-rombongan insentif yang saya juga pernah dari Arab ya, bawa Freddy datang ke Jakarta. iya, Tapi memang sistem daripada perusahaan-perusahaan di luar negeri itu jarang sekali memberangkatkan secara rombongan karena hidupnya sudah individual. Di luar iya, negeri itu lebih sangat personal dan individual. iya. Kalau mau inisiatif ya gue bayarin aja gitu ya. Nggak usah pakai ini, mau jalan-jalan aja sendiri. Oke. Itu menurut Kalau saya. kalau menurut pandangan Pak Jo, yang mirip-mirip orang Indonesia, ya seputaran kita, mungkin Asia Tenggara atau mungkin sampai ke Asia, kira-kira negara yang mana, Pak? Ada Malaysia, Oke. ada India, India, Pak, menarik ya, sekali. juga Oke. ada juga beberapa kali permintaan yang dari apa eh, negara-negara Asia lah gitu ya, Negara-negara Asia, Thailand, Vietnam, Thailand. ya Arab juga ada beberapa, tapi biasanya tidak terlalu banyak juga. Malaysia Ya, banyak. ya kebetulan sih Pak, kalau insentif inbound, saya sih sering tangani Pak. Jadi ya memang kebetulan Main India, bisnis Arab. ya, oke itu. Ya, ya. Tapi sebetulnya yang dibayar adalah bukan jalan-jalannya Pak. Yang mereka bayar, yang kita terima uang besar itu adalah bagaimana kita menalarkan intuisi kita dalam membuat paket wisata. Yes, betul, betul. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Jadi Nah, ada sesuatu yang berbeda, Pak. ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya yang cukup berat juga nih, Pak. Kalau anak-anak muda nih, baru lulus sekolah, kalau mau belajar insentif itu seberapa sulit sih, Pak? Belajarnya di mana, Pak? Apakah harus kerja dulu di tempat kantornya Pak Jo, atau mereka bisa berkreasi sendiri? Jadi gini, kalau boleh saya katakan insentif ini adalah menurut pendapat saya, tahu benar tahu enggak, tapi berdasarkan pengalaman, insentif ini levelnya harus di atas daripada tur biasa. Jadi kalau anak-anak sekolah untuk memulai, maka mulailah dari tur-tur yang biasa, yang rutin, kayak Ya, Eropa Barat, kayak kalau luar apa outbound-nya kalau Indonesia yang paling rutin itu. ya, Lama-lama pengalaman itu akan terisi sendiri. Jadi kalau mau main insentif memang pengalamannya harus tinggi. Sedikit cerita ya, sedikit ya, cerita Pak. Pak ya. Ya, oke. Pengalaman yang paling seru atau paling menegangkan buat saya adalah ketika membawa 120 orang ke Amerika yang bukan tempat wisata. Ya, Di sana Gojek aja cuma ada satu mobil, nggak ada kendaraan taksi, nggak ada kendaraan umum.
kemudian restoran juga nggak ada. Kita harus nyemplung di situ menangani sekian orang gitu kan. Ya. Ya kita nggak tahu, nggak punya pengetahuan apa-apa tentang. Kalau ke Washington, New York udah biasa, tapi kalau ke West Virginia seperti di Glenjean, itu orang Indonesianya sedikit gitu. Nah, kalau sudah sampai ke sana, dan itu yang paling disukai orang-orang kita nih, ke Eropa, bukan Eropa yang tempat wisatanya, ke desa-desanya, itu memang. Jadi buat teman-teman yang anak-anak muda yang mau belajar, belajarlah dari yang biasa dulu. Nanti pengalaman itu akan melengkapi sendiri. Nah, kalau Pak Jo cerita pengalaman, mungkin pengalaman yang sama pernah saya alami tahun 94, Pak. Tahun 94 itu saya berusaha mendatangkan wisatawan kapal pesiar. Pada tahun-tahun tersebut, apapun produk Indonesia yang menarik itu mereka beli. Jadi kan ya, pemain-pemain kapal pesiar pada saat itu kan tidak terlalu banyak. Saya salah satunya. Buat travel-travel gede tuh, Pak. Travel-travel besar tuh, Pak. Besar, betul. Travel besar dengan modal yang besar. Pada saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan besar lah. Nilai investasi untuk surveinya tinggi karena pada saat mencari destinasi tidak bisa, Pak, kita main telepon. Walaupun teleponnya masih colok-colokan gitu, yang masih diputer-puter, nggak bisa, Pak. Serius, karena memang pada saat kita menelpon mereka tidak tahu apa mesti jawabnya. Mau tidak mau kita datang, tidak mau kita pelajari, dan mungkin, maaf, mengajarkan kepada mereka. Tapi alhasil tahun itu, 94, saya bisa membuat satu paket kapal pesiar 300 orang masuk ke Ternate. Ternate yang hanya satu keliling 48 km, tidak ada bus pariwisata. Ya, mau tidak mau dengan segala macam daya nalar, bagaimana mendapatkan local guide berbahasa Inggris dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang dibuat dalam arti kata dipikirkan. Itu adalah sesuatu yang... Dan itu nggak bisa orang yang baru belajar tuh, Pak. Iya, betul. The feeling, the touch-nya itu. Nah, makanya itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Kira-kira nih, lama-lama habis nggak nih orang-orang muda ini nggak mau lagi di pariwisata? Karena apa yang dilakukan oleh insentif tour kira-kira mirip dengan apa yang dilakukan oleh event organizer, mungkin wedding organizer. Mereka kan anak-anak muda yang kreatif, bikin desain ini, bikin desain itu. Karena memang dari sisi praktek event organizer atau wedding organizer jauh lebih mudah dilakukan daripada insentif tour. Nanti habis nggak sih Pak orang-orangnya? Menurut saya kemungkinannya berkurang. Habis Pak enggak, yang namanya bisnis itu kan kayak madu ya. Kayak nggak selalu aja datang. Yang membedakan ya, event dengan insentif adalah event itu lebih kepada kegiatan di tempat yang tidak terlalu. Tapi kalau insentif itu kegiatan memang yang harusnya ada di travel, karena ada tiket di situ, ada hotel, ada jalan-jalan, dan tidak ada kalaupun ada mungkin sebagai tambahan. Dan saya yakin semakin dari kita ya yang sudah memiliki ini harus beralih ke insentif. Karena event conference pun butuh insentif perjalanan mereka ke sana kemanapun. Sehingga memang mau tidak mau kita harus selalu untuk mengupgrade diri, Pak. Mengupgrade diri, ya, mengupgrade diri dalam pengetahuan, jangan sampai kita hanya diam di situ. Jadi yakin bahwa travel ke depannya adalah travel terdiri dari profesional yang memiliki jam terbang tinggi, intuisi yang Bapak katakan tadi jago, sudah biasa, silakan handle insentif. Jadi artinya memang peluang bisnis ini tetap masih ada. Saya tetap menggali anak-anak muda ini ya Pak ya, supaya anak-anak muda juga bisa berkreasi, karena saya merasakan di kampus yang UPW, usaha perjalanan wisata, itu dibandingkan dengan F&B, food and beverage, kemudian hotel, itu peminat mahasiswa-mahasiswi peminatnya kurang. Saya ingin menggali supaya
tetap menarik gitu loh daya tariknya. Saya ambil contoh gini Pak, di event organizer IO ini sekarang anak-anak muda baru lulus kuliah, mereka berani menyatakan diri sebagai konsultan. Konsultan itu hanya mendengarkan apa kata calon pembeli. Kemudian apa kata calon pembeli itu didesain, digambarkan oleh anak-anak muda ini, disampaikan kepada event organizer. Kan menarik nih Pak. Bagaimana kalau nantinya anak-anak sekolah kita, mahasiswa yang lulus S1, S2 pariwisata, dia bisa menjadi konsultan, tour consultant, event organizer consultant. Kira-kira peluangnya seperti apa, Pak? Ya, peluang itu sangat terbuka ya Pak. Karena gini, kebutuhan itu semakin ke sini itu semakin besar gitu ya. Sehingga jangan sampai untuk kelas-kelas internasional penyelenggara itu sendiri tidak memiliki kemampuan. Dan itu perlu dipelajari gitu loh. Ya. Dan di tempat kuliah pun ada khusus untuk MICE dan lain-lain. Ya. Tapi memang pelan-pelan ya sebagaimana tenaga, kalau profesionalisme akan semakin bertumbuh. Apalagi anak-anak muda kan senang dengan itu ya Pak ya, dengan teknologi dan lain-lain. Yes. Nah, kita ketinggalan tuh. Gitu. Yeah. Seperti tetap akan cuma memang mereka pikir itu mudah, tapi tetap harus dipegang oleh seorang profesional dalam memanage sebuah event organizer. Okay. Jadi apa yang Pak Jo katakan, peluang bagi anak-anak siswa-siswi kita, anak-anak muda kita masih tetap tersedia di bidang wisata. Sangat terbuka, sangat ya. Sangat terbuka. Oke. Sekarang kita sedang menjamur kan. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya berbicara di depan umum mengenai pariwisata Indonesia, saya katakan Indonesia is a never ending destination. Setuju nggak Pak? Setuju banget. Karena Indonesia banyak sekali Pak yang dieksplor. Kira-kira gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita sudah punya sumber daya alam yang luar biasa gitu kan. Yeah. Tinggal bagaimana yang saya lihat ya kembali sumber daya manusianya yang kurang memanfaatkan ini dengan baik. SDM tadi kan salah satu faktor daripada ekoturisme. Seperti ya saya kalau boleh katakan di Labuan Bajo gitu kan, sumber daya manusianya SDM-nya harus ditingkatkan lagi, Oke. Jadi kita tingkatkan SDM kita untuk pariwisata Indonesia, untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Terima kasih sekali Pak Johari Ahmad. Terima kasih Pak. Salam pariwisata Indonesia maju. Salam pariwisata.